Assalamualaikum. Halo guys, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Indah Prasta PGRI, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas S7D. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anbi Suwartino, Khairun Nur Rosid, Dewi Anggraini, Nur Khofifah, Siti Nur Asia, dan Robiatul Adawiyah. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perdagangan luar negeri. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perdagangan internasional serta peruntukannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dokumen dalam perdagangan internasional. Ada 2 dokumen. Yang pertama dokumen induk dan yang kedua dokumen penunjang. Yang termasuk ke dalam dokumen induk ada letter of credit atau LC, bill of lading atau BL, faktur atau invoice, dan dokumen polis asuransi. Dan yang termasuk ke dalam dokumen penunjang ada daftar pengepakan atau packing list, surat keterangan asal atau certificate of origin, surat keterangan pemeriksaan, sertifikat mutu atau certificate of quality, keterangan timbangan atau weight note, daftar ukuran atau measurement list, dokumen analisa kimia, wesel atau bill of exchange, dan proses perbaikan dokumen atau notul. Selanjutnya, kita akan membahas dokumen induk. Yang pertama ada letter of credit atau LC. Maksudnya di sini, pihak pengimpor barang dapat mengajukan kepada bank agar pihak eksportir di luar negeri yang menjadi pihak terlibat memiliki hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Pelaku usaha akan menghadapi mekanisme yang cukup berbelit dalam hal penagihan atau pembayaran apabila klien yang dipunyanya memiliki perbedaan jarak dan geografis, ditambah lagi perbedaan karakter, budaya, dan bahasa yang dapat memunculkan kondisi ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Untuk mengatasi ini, letter of credit atau LC menjadi pilihan terbaik untuk menjembatani perbedaan tersebut sebagai sumber yang dapat dipercaya antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan dalam hal penagihan atau pembayaran. LC merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank, issuing atau opening bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor-impor yang dikirimkan oleh penerima LC. Dalam pengajuan atau pembuatan letter of credit harus ada 2 syarat yang perlu dilengkapi. Yang pertama, LC yang akan diajukan merupakan jenis dokumentari LC, dan syarat yang kedua ialah wajib mencertakan paling tidak 2 kelengkapan dokumen, yakni faktur perdagangan atau commercial invoice dan konosimen daftar muatan kapal atau full set of bill of lading. Ini ada contoh dari formulir letter of credit. Kita bisa melihatnya ya. Pertama, untuk bisa membuat LC, aplikan atau pihak importir harus memiliki API atau angka pengenal impor. Selain API, ada beberapa legalitas lain yang perlu dipenuhi, misalnya SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, yang tidak kalah penting ialah pembuatan sales contract antara eksportir dengan importir. Selanjutnya, kita akan membahas Bill of Lading atau BL. Bill of Lading memuat penjelasan bahwa barang Anda berada di dalam sebuah kapal, dan di Bill of Lading termuat hak dan kewajiban antara Anda dan pihak jasa angkutan barang via laut tersebut. Bill of Lading atau BL ini adalah salah satu dokumen paling penting yang berlaku dalam kegiatan pengiriman barang domestik maupun ekspor dan impor.
Bill of Lading adalah surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal dan juga menjadi bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Pihak pelayaran membuat dan mengesahkan dokumen ini. Di dalam Bill of Lading berisikan informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayaran, dan nama consignee atau penerima barang. Kita bisa melihat di samping ada form dari Bill of Lading ini. Nah, di dalam form Bill of Lading ini ada data transport dan data barang yang harus diisi. Data transport diantaranya ada vessel atau nama kapal yang mengangkut barang, ada voy atau voyage dari kapal, ada POL atau Port of Landing atau pelabuhan asal muat, ada POD atau Port of Discharge atau pelabuhan tujuan barang, ada Port of Receipt atau pelabuhan penerimaan barang pertama, ada Port of Delivery atau tempat tujuan barang, dan data kontainer hanya terdiri dari seal container. Dan untuk data barang, di sini termuat ada mark dan number atau mark dari barangnya, kemudian ada description of goods atau jumlah kemasan atau jenis barang dan nama barang, ada gross weight atau berat kotor barang, ada measurement atau berat measurement, ada nomor BL yang telah ditentukan oleh pihak pelayaran, ada term of shipment atau sebuah metode pengangkutan barang seperti door to door, kemudian ada term of payment atau cara pembayaran terbagi dua, yaitu bisa prepaid atau dibayar melalui pelabuhan muat, kemudian ada on board date, issue date, place of issue, dan signature. Pada poin selanjutnya, ada faktur atau invoice. Faktur atau invoice dalam kegiatan bisnis merujuk pada sebuah dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran dalam transaksi jual beli dan bersifat wajib. Biasanya informasi yang tercantum disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pada umumnya, faktur memiliki 3 lembar salinan. Lembar pertama diserahkan kepada pembeli yang sudah melunasi transaksi. Lembar kedua untuk arsip penjualan, dan lembar ketiga yang digunakan untuk laporan kepada bagian keuangan. Nah, dalam pembuatan invoice atau faktur, harus memuat beberapa komponen seperti tujuan penagihan pada konsumen atau pelanggan. Lalu, identitas penagih, yaitu perusahaan atau lembaga yang mengeluarkan invoice. Lalu ada nomor invoice atau nomor surat pemesanan yang berkaitan dengan invoice yang dibuat. Daftar barang yang dibeli oleh konsumen, jumlah pajak atau jumlah pembayaran yang harus dibayarkan, tujuan pembayaran, yaitu berupa detail nomor rekening dan bank perusahaan. Pada poin selanjutnya, terdapat polis asuransi. Polis asuransi adalah perjanjian asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau peserta asuransi. Polis asuransi memuat perjanjian pengalihan risiko, syarat-syarat dan komitmen kedua belah pihak. Karena itu, penting bagi peserta asuransi atau pembayar premi asuransi untuk mengetahui isi yang termuat dalam polis asuransi. Bukti tertulis inilah yang bakal dijadikan pedoman ketika kamu ingin mendapatkan hak sebagai nasabah asuransi. Sebaliknya, polis juga memberikan perlindungan pada perusahaan asuransi jika peserta asuransi menuntut hak di luar kontrak perjanjian yang telah disepakati. Dalam pengiriman barang, risiko selama perjalanan tentu ada dan akan menjadi momok yang cukup menakutkan bagi eksportir maupun bagi importir. Kerugian waktu dan nilai barang adalah hal yang perlu menjadi perhatian. Begitu pentingnya dokumen asuransi dalam ekspor dan impor di setiap kegiatan perdagangan internasional, karena
Dokumen ini akan melindungi seorang eksportir atau importir terhadap kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang terjadi selama prosesnya. Adapun hal-hal yang tertera di dalam polis asuransi adalah rincian manfaat asuransi yang Anda beli, pengecualian risiko, yaitu risiko-risiko khusus yang tidak bisa di-cover oleh produk asuransi, cara pengajuan klaim, nomor polis, identitas tertanggung termasuk nama dan usia, nilai premi yang harus dibayar per bulan atau per tahun, nilai uang pertanggungan atau santunan yang diberikan jika ada, identitas ahli waris termasuk nama dan tanggal lahir jika ada. Oke, selanjutnya kita masuk di pembahasan tentang dokumen penunjang. Dokumen ini dibuat sebagai perincian dan berisi keterangan-keterangan yang diperlukan dalam sebuah dokumen induk, terutama dalam sebuah invoice. Karena biasanya invoice dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana sehingga memerlukan hal-hal yang dapat menunjang: pertama, legalitas importir atau eksportir, kedua, kejelasan deskripsi barang, dan yang ketiga, kejelasan hak dan kewajiban pembeli maupun penjual. Seperti halnya dokumen inti, dalam dokumen penunjang ini ada beberapa anakannya. Di antaranya adalah daftar pengepakan atau packing list, surat keterangan asal, dan lain-lain. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Di poin pertama, ada daftar pengepakan atau packing list. Daftar pengepakan atau packing list merupakan sebuah dokumen yang wajib dibuat oleh eksportir. Di dalamnya terdapat informasi berupa uraian dari barang-barang apa saja yang ada dalam pak, bungkus, ataupun yang terdapat di dalam peti. Daftar pengepakan ini sangat dibutuhkan oleh pihak bea cukai sebagai alat untuk mencocokkan kesamaan barang yang didaftarkan dalam dokumen ekspor-impor dengan fisik real. Jika terdapat perbedaan antara dokumen di pihak bea cukai dengan daftar pengepakan, besar kemungkinan akan terjadi masalah, seperti penundaan izin lolos ekspor-impor. Oleh sebab itu, antara dokumen yang sudah dibuat, utamanya commercial invoice, harus sama detail utamanya dengan packing list ini. Nah, di samping ini terdapat salah satu contoh surat dari pengepakan atau packing listnya ya. Oke, selanjutnya di poin kedua ada surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Surat keterangan asal merupakan surat pernyataan asal muasal suatu barang. Dengan demikian, pihak bea cukai dapat menentukan apakah barang tersebut layak masuk atau tidak. Alasan dari adanya dokumen ini adalah untuk mencegah masuknya barang dari negara yang dilarang. Misalnya, berlian dilarang masuk dari negara-negara yang sedang dilanda perang, atau barang-barang dari Israel dilarang masuk ke Indonesia atas alasan tertentu. Nah, di samping ini terdapat salah satu contoh surat keterangan asal. Selanjutnya, ada surat pemeriksaan. Surat ini merupakan sebuah surat yang harus dilakukan oleh sebuah tim independen. Di sini, tim tersebut akan menjadi surveyor dan juru periksa, yaitu suatu badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Badan resmi ini harus merupakan sebuah badan yang dikenal dalam dunia perdagangan internasional. Tugas tim surveyor ini adalah memeriksa barang yang akan dikirim, entah itu kondisinya, jumlahnya, mutunya, dan bagaimana barang tersebut di-packing. Karena bersifat survei, maka pemeriksaan ini hanya bersifat sampling. Sistem kerjanya adalah dengan memeriksa secara acak 2% dari barang yang akan dikirimkan dan melihat apakah 2% tersebut mewakili kondisi sebenarnya. Jika iya, maka akan dinilai apakah kondisi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen perjanjian atau tidak. Sertifikat mutu atau Certificate of Quality. Hal berikutnya yang diperlukan ketika mengurus ekspor, impor, ataupun ketika menggunakan jasa impor resmi Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan barang yang akan dikirim sesuai dengan standar beberapa pihak.
Sebenarnya, sertifikat mutu bersifat tidak selalu diminta pembeli, namun wajib diberikan oleh pihak pengirim jika pembeli memintanya. Dengan kata lain, sertifikat mutu wajib untuk dimiliki. Sertifikat mutu ini dapat dibuat di laboratorium perusahaan ataupun badan penelitian yang independen. Untuk Indonesia sendiri, sertifikat mutu bisa dimintakan pada pihak BPOM ataupun MUI, juga beberapa pihak lainnya. Sertifikat mutu ini juga ada yang dari produsen, biasa disebut dengan Manufacturers Quality Certificate. Isinya adalah keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan barang yang diproduksi oleh produsen dan sedang menjadi komoditi yang akan dijual. Keterangan timbangan atau weight note. Dokumen ini menerangkan berat dari barang yang akan dikirim. Agar proses ekspor impor berjalan lancar, maka barang yang hendak dikirim wajib memiliki data yang sama antara di keterangan timbangan, commercial invoice, dan L atau C. Daftar ukuran atau measurement list. Dokumen yang bersifat data-data mengenai ukuran barang yang hendak dikirim. Data ini meliputi panjang, tebal, diameter, volume, berat, dan lain sebagainya. Ukuran ini haruslah sama dengan persyaratan kondisi barang yang dicantumkan dalam L atau C. Data ini digunakan selain untuk proses memeriksa kesamaan kondisi barang yang dikirim dengan pemesanan yang diminta, juga untuk menghitung biaya angkut. Ada dokumen analisis kimia. Jika melakukan pengiriman berupa barang kimia, makanan, ataupun obat-obatan, wajib untuk memiliki dokumen analisis kimia. Hal ini untuk memastikan bahwa barang tersebut aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan dokumen ini bisa kita dapatkan dari BPOM ataupun badan independen yang terkait dengan analisis obat, makanan, dan bahan kimia lainnya. Wesel atau Bill of Exchange merupakan persyaratan wajib karena menyangkut dengan pembayaran. Wesel adalah alat pembayaran dalam bentuk tertulis diserahkan oleh eksportir kepada importer. Dalam wesel, dana akan diteruskan baik saat barang akan dikirimkan, dalam proses pengiriman, ataupun saat barang sudah diterima oleh importer. Dalam sistem pembayaran menggunakan wesel ini, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak tersebut antara lain adalah drawer, nanda tangan, drawee atau yang membayar, dan payee yang menerima pembayaran. Setelah itu juga ada yang disebut dengan pihak endorse, yaitu pihak yang menerima pengalihan hak wesel. Proses perbaikan dokumen atau notul. Kesalahan penulisan dalam dokumen dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Adapun beberapa masalah yang bisa muncul antara lain adalah perbedaan beban bea masuk, perbedaan pajak impor, penahanan barang sampai izin dokumen disamakan, penyitaan barang, dan masalah-masalah lainnya yang akan sangat merugikan pihak eksportir maupun importir. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, maka perlu dibuatlah notul. Merupakan dokumen yang menerangkan adanya revisi yang diperlukan sebagai pengganti keterangan barang. Notul ini biasa dikeluarkan oleh kantor pelayanan bea cukai baik sebelum maupun setelah persetujuan pengeluaran barang yang dikeluarkan. Untuk mengajukan notul, importir bisa melakukannya sendiri atau melalui jasa PPJK. Karena notul sangat penting, maka kesalahan pada notul haruslah dihindari. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah aktivitas ekspor dan impor hasil produksi ke dalam maupun ke luar negeri. Dalam perdagangan luar negeri ini banyak prosedur yang harus dipersiapkan, yaitu dokumen induk terdiri dari letter of credit, bill of lading, faktur atau invoice,
pro forma invoice, commercial invoice, consular invoice, dan dokumen police assurance. Dan dokumen penunjangnya yaitu daftar pengepakan packing list, surat keterangan asal, surat keterangan pemeriksaan, sertifikat mutu, keterangan timbangan, daftar ukuran, dokumen analisa kimia, vessel atau bill of exchange, dan proses perbaikan dokumen atau notol, dan lebih teliti dalam proses pembuatan dokumen PIB. Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan ketika kita sedang menjalankan perdagangan internasional. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai dokumen-dokumen perdagangan internasional. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum.